towards the end gue udah irritable banget lah. Kayak I can feel my mental health nih beneran udah declining banget. Kayak tiap bulan gue bakal bisa marah-marah sama orang sekitar, tapi gak jelas juga marahnya apa. Jadi gue kayaknya perlu break deh. Berarti nanti setelah balik dari sabbatical, nah gimana nih? Jujur gue gak pengen balik Mil. Tapi kalau misalnya katakanlah hypothetically career change gitu, kira-kira lu bisa kerja di mana? Sekarang yang gue lagi mau ambil itu, gue mau ngambil Hey everyone, I'm Berlin. Welcome back to the Perantau Podcast, di mana kita ngomongin para perantau di Australia itu ngapain aja sih. Di episode kali ini gue ngobrol bareng Gracia Charlene. Sejak lulus kuliah dia sekarang kerja di Melbourne sebagai business analyst di dunia keuangan dan di dunia perbankan. Tapi setelah beberapa tahun kerja di industri, akhirnya Charlene mutusin buat ambil break, ambil sabbatical. Jadi bukan liburan biasa tapi lebih ke jeda total dari kerjaan karena burnout dan ngerasa butuh waktu buat mikir sebenarnya gue mau kemana sih. Jadi kita ngobrol tentang pengalaman dia navigating karir yang ternyata gak seindah dikira, tekanan sebagai perantau yang pengen sukses, dan proses dia berdamai sama diri sendiri. Jadi langsung aja, ini Charlene hanya di Perantau Podcast. Apa sih satu kata yang lu bisa pakai untuk describe hubungan lu sama Indo? apa ya? Susah banget. Agak love hate kali ya. Love hate. Kenapa love hate? Tapi love hate sama tempat ini juga sih sebenarnya. Jadi dua-duanya? Iya. Jadi Jakarta sama Melbourne love hate? Iya. Menurut gue karena sekarang gue kayak lagi sabbatical dan ngalamin tinggal di Indo tuh, there are so many good things yang kayak gue lupa bahwa hidup di Indo ini sangat beda sama di sini. Kayak misalnya barusan kita ngomongin Tokopedia gitu. Kayak gampang banget di Indo tuh, banyak hal yang jauh lebih gampang buat dilakuin dibanding di sini lah gitu. Tapi at the same time gue juga gak bisa ngelihat diri gue tinggal di Indo for the long term sih. Tapi sampai sekarang gue masih gak tahu nih mau tinggal di mana gitu. Jadi dua-duanya love hate, jadi belum tahu yang mana yang love. Belum tahu, iya. Mungkin gue bakal kayak gitu sama semua tempat ya. Kayak sebenarnya love hate. Iya. Setidaknya gak ada yang 100% hate ya. Gak ada. Selama ini ada gak tempat yang 100% hate? Belum sih. Belum ya? Belum. Jadi mungkin Maroko ya. random banget. Dan itu ceritanya Maroko pernah liburan apa gimana? Iya. Kenapa hit? Absurd banget. Rasanya tuh kalau jalan kemana-mana kayak orang tuh pengen nipu aja gitu. Oke. Kayak jadi sebelum mereka tahu, kayak gue sama teman-teman gue, sebelum mereka tahu kita dari Indonesia, mereka tuh kayak jahat aja gitu loh. Kayak kalau mau jual barang harganya mahal banget. Udah Terus ditarget mereka gitu. tahu kita orang Indo kayak, oh sister country, Muslim country, oke, I give you discount, jadi murah banget. Sumpah. Lucu ya? Lumayan. Terus Airbnb gue tuh waktu itu kita nyewa kayak satu kamar di agak palace gitu. Tapi satu kamar doang. Di jendelanya kayak ada lubang peluru. Jadi gue kayak agak gak aman. Kan pasti bekas zaman dahulu kala. Iya, gitu kan. tapi gak dibenerin. Ceritanya kearifan lokal. Historic experience ya. ya. Bener. Gitu sih. Oke, balik ke topik. Belum apa-apa juga. Balik ke topik. Ya jadi selama beberapa tahun terakhir kan, lu dulu lulusan mana sorry? Unimelb. Unimelb kan? Ya. Itu jurusan? S1 Bachelor of Commerce, S2 Master of Information Systems. Nah jadi pas abis itu lu masuk ke dunia perbankan kan, lu sekarang kerja di bank, tapi lebih ke bidang IT-nya kalau nggak salah ya. Betul. Lebih ke bidang tech-nya kan. Iya. Nah itu, dan gue inget juga lagi itu lu ngomong menariknya gara-gara biasanya kalau yang masuk, apalagi sebagai orang inter gitu untuk masuk ke perusahaan kayak perbankan di sini atau apa kan biasanya suka Australian resident atau PR atau apa lagi lah mintanya gitu kan. Iya. Jadi emang banyak barrier to entry gitu buat orang internasional. Tapi lu bisa masuk karena lagi itu lu sempat bilang bahwa lu masuknya lewat jalur kayak lewat semacam recruiter gitu kan, agency gitu. Iya. Nah itu boleh ceritain dulu gak? Lu bisa ketemu itu gimana, denger dari mana dan kenapa bisa
sampai ke sini gitu? Kalau ketemu sih karena gue apply semua di LinkedIn dan mereka yang call me back. Oke. Cuman ya jadi sudah gue lulus master itu kan gue di tahun 2020 ya. Jadi right in the middle of COVID lockdown itu gue lulus S2. Terus gue apply kerja nih. Nah waktu gue apply kerja itu banyak banget perusahaan yang butuhnya tuh requirementnya either lu PR atau Australian citizen kan. Iya. Pada saat itu gue masih pakai TR visa. Jadi TR visa nih yang kalau lu udah lulus sebagai student lu dapat 2 tahun untuk working visa di sini gitu kan, temporary residence. Nah jadinya gue mulai nyari-nyari lowongan kerja yang enggak nge-list down requirement PR atau citizenship. At the same time gue tahu juga beberapa orang Indo nih ada yang masuk ke banking di sini tapi lewat semacam agency gitu. Jadi kayak mereka di hire sama agency ini sebagai kayak temporary employee gitu. Kontraktor lah ya. Kontraktor untuk masuk ke bank-bank di sini yang butuh role yang mungkin jangka pendek gitu ya. Jadi secara admin tapi lu jadi masuknya di bawah siapa? Nah kalau gue nih jadinya gue apply ke si perusahaan ini. At that time mereka ada graduate program namanya. Sebenarnya sekarang dilihat-lihat mereka tuh emang kayak nge-hire grad tapi sebenarnya nggak ada real graduate program kayak di bank biasa atau di perusahaan biasa. Jadi mereka nempatin kita ke klien-klien sebagai entry level analyst gitu loh. Nah cuman waktu gue masuk tuh jadinya gue full time kerja di perusahaan ini. Kerjaan si perusahaan ini tuh nyariin klien buat konsultan kayak kita. Oke. Jadi misalnya di bank A ada lowongan sebagai business analyst gitu. Nanti mereka cocokin, jadi mereka bakal submit CV kita ke si bank ini. Nah lebih gampang kenapa? Karena si bank ini kan udah punya relationship nih sama consulting firm slash agency yang mempekerjakan gue. Jadi mereka udah percaya gitu loh. Dan itu lebih gampang dibanding kalau gue mencoba masuk langsung ke si bank ini langsung. Karena kalau lu mau jadi full time employee, mereka tuh butuh lu harus PR atau citizen gitu. Nah sementara sistem kerjanya tuh kalau sama si perusahaan ini beda. Jadi lu masuk ke klien tapi dalam contract terms gitu. Jadi misalnya lu dikontrak 6 bulan atau 12 bulan. Itu untuk kayak short term role yang mereka nggak mau hire full time. Jadi mereka nih bank di sini atau perusahaan di sini banyak banget yang nggak mau hire full time karena banyak kerjaan-kerjaan project yang misalnya projectnya nih cuma di estimate bakal run for 2 years atau 3 tahun. Dan buat mereka itu tuh nggak worth it untuk nge-hire full time karena misalnya full time sudah 3 tahun mereka nggak. Iya mereka nggak ngerti kan kayak mau ditaruh di mana projectnya udah beres orang ini berarti harus di reabsorb in some other parts of the bank. Jadi contracting gig nih lumayan marak sih di sini. Tunggu, jadi selama lu bagian dari agency ini udah pernah ke berapa perusahaan? Baru satu itu aja atau udah beberapa? Gue dapet 2 long term projects. Dua-duanya tuh di perusahaan yang sama. Jadi kebetulan aja gitu kan? Kebetulan, tapi sangat beda sih. Jadi yang pertama nih, gue di private wealth area mereka. Itu gue ngerjain KYC slash anti money laundering analysis gitu. Terus yang kedua nih, lebih ke IT transformation project di bagian merchant banking. Jadi kalau lo tahu mesin credit card yang lo tap tiap hari itu, di baliknya kan ada back end sistemnya nih. Nah back end sistemnya tuh ternyata sudah ada di bank itu dari tahun 80-an. Pernah diupdate gak? Ini lagi diupdate kerjaan gue. Oh. Begitu, karena sistemnya nih dulu tahun 80 gak ada online shopping kan. Kayak gak beda lah gitu. Dan sekarang tuh udah gak capable untuk nge-support business banking, merchant banking di these days gitulah. Jadi mereka lagi mau update biar online banking atau online shopping dan face to face shopping tuh bisa digabung gitu. Kalau sistem yang sekarang udah ngaco banget sih.
Itu ya makanya kayaknya di sini juga makanya yang kayak bidang-bidang IT atau yang adjacent gitu kan lagi banyak high demand gitu kan. Iya. Either full time atau contracting gitu, maksudnya lagi banyak gitu kan. Dan ya salah satu kerjaan kayak lu gitu. Dan itu pas pertama-tama, apalagi yang project pertama itu pas lu baru masuk, perasaan lu kayak gimana gitu? Pas masa in terms of kerjaannya sendiri satu, tapi juga sama tim yang baru ini gitu. Buat gue perasaannya waktu pertama masuk nih lumayan adjustment juga sih mungkin sama budaya kerja di sini ya. Di sini tuh sejauh ini pengalaman gue, banking sangat tepat waktu, jarang banget ada overtime. Jadi most of the time kerja 9 to 5 aja gitu. Dan itu sangat berbeda sama pengalaman gue waktu internship di Indonesia yang tiap hari lembur gitu. 9 to 5 ya plus. 9 to 9 lebihan ya kalau di Indo kayaknya. Jadi itu sih, dan juga orang-orangnya nih sangat direct kalau di sini. Jadi kalau lu salah ya udah mereka bakal bilang. Dan apa ya, mungkin waktu pertama-tama nih adjustmentnya lebih ke agak baper karena itu kerjaan gue gitu kan. Lama-lama ya adjust sendiri sih, kayak mau nggak mau oke, emang itu salah ya udah kita harus benerin secara objectively gitu. Cuman bagusnya di sini tuh mereka point out salahnya, bukan kayak elu yang salah gitu. Jadi sebenarnya culture-nya lumayan blameless ke orangnya, cuman kayak kita lumayan ngebenerin yang salahnya aja, kita fokus salahnya di mana lalu kita benerin. Jadi bukan nyindir ke orangnya atau kepribadiannya gitu, tapi enggak lebih personal ke sama sekali, tapi emang kayak kalau kerjaannya emang salah, ya udah, dan mereka kayak it's okay kalau lu emang salah karena lu pertama kali kerja dan juga everyone makes mistakes gitu. Jadi unik sih karena kayak lebih berani untuk nge-address masalah, tapi at the same time juga lu gak disalahin gitu. Iya. Jadi maksudnya ya lu kalau misalnya diminta benerin masalah atau diminta benerin isu, ya lu juga gak ilfil atau gimana gitu loh. Kayak salah oke gitu, tinggal dibenerin gitu. Maksudnya jadi setelah itunya gak ada baper, gak ada hard feelings gitu. Gak ada enakan antara satu sama lain gitu loh ya kan. Karena toh juga ngomongin kerjaan doang gitu. Iya betul, itu enaknya sih. Terus setelah itu lanjut ke tim 2 yang project 2, ada perbedaan lagi gak? Beda banget. Karena yang tim pertama nih kerjaan gue timnya kecil, kayak cuman 5 sampai 7 orang lah. Jadi keputusan dari atas tuh nyampe ke kitanya cepet banget. Jadi kalau kita butuh ngeganti apa-apa biar prosesnya lebih efektif, itu besok juga kita bisa langsung ganti. Karena kayak all the changes communicated, misalnya meeting pagi-pagi 5-7 orang langsung ngerti gitu kan. Nah tim yang kedua ini kita massive transformation, kayak teknologi ini hitungannya lumayan core banking technology. Jadi kayak si teknologi ini tuh sumber data yang turun ke reporting banyak department di banknya gitu. Tim ini isinya 100 orang lebih. Oke, gede juga. Projectnya investment $100 juta lebih. Kayak long term IT uplift gitu kan. Sangat berbeda karena saking platformnya nih gede banget yang kita mau ganti. Jadi dibagi gitu loh. Jadi ada tim-tim kecil yang ngurusin end-to-end experience-nya merchant. Jadi misalnya restoran mau buka account sama si bank ini, itu kan onboarding experience. Terus nanti ada transacting experience, di mana dia udah buka account, terus kita perlu kasih mereka device biar mereka bisa accept card transaction dan juga mulai nerima pembayaran gitu ya. Lalu ada juga billing gitu, misalnya at the end of the month si merchant atau business ini tuh di charge buat pakai mesin itu nerima transaction. Jadi banyak banget end to end prosesnya. Yang bikin susah nih karena tiap tim punya prioritasnya sendiri dan kadang prioritas kita tuh clashing gitu loh. Jadi jujur kalau yang project kedua ini yang bikin gue burn out sampai sabbatical sekarang. Itu karena komunikasi between teamsnya tuh kurang lancar. Jadi semua orang pengen duluan, tapi karena semua orang punya prioritasnya sendiri,
kita nggak nyelesain apa-apa karena masalah yang ada di tim B itu reliant on tim A nge-complete sesuatu gitu. Tapi karena tim A pengennya ngerjain something else, jadinya tim B kayak keblok aja gitu. Mau gak mau tim B harus ngerjain yang mereka bisa gitu kan. Tapi masalahnya nih gak selesai-selesai karena gitu-gitu terus among like 5 tim berbeda. Makanya jadi sampai ke sebenarnya sabbatical ini kan masa pasti bukan keputusan yang gampang gitu kan. Misalnya kan 6 bulan cuti tanpa dibayar gitu kan sebenarnya kan. Iya. Nah jadi masa itu emang sampai sekapok-kapoknya kah gitu yang si antara tim A dan B ini gitu loh. Yang lu memutuskan kayak enggak kayaknya gue udah sabut sih. gue harus nafas gitu. Lumayan sih. Kayak orang-orangnya beda. Waktu gue kerja sama tim A nih banyak anak-anak yang seumuran sama gue. Jadi lebih asik aja. Work culture-nya lebih asik gitu. Yang sekarang om-om, gue paling muda sendiri. Oke. Kayak dan gue nggak muda-muda amat gitu ya hitungannya. Tapi sisanya nih young families, mereka udah mulai harus apa ya? Kayak mereka tuh ada di situ karena mereka they need the security as well. Kayak they have mortgages, mereka punya anak kecil, kayak banyak responsibility-nya. Sementara gue kan kayak masih. Lo bisa nonton Niki sama nonton F1 gitu. Iya, jadi kayak kita nyari duit untuk prioritas yang berbeda ya, jujur aja. Tapi masa fair sih, kayaknya dan workplace culture ini masa ya mau di Melbourne, mau di Jakarta pasti kan ada masalah tersendiri gitu kan. Iya, mau tim apapun ya kalau misalnya beda umur atau beda background juga bisa memicu permasalahan. Betul. Gitu. Tapi jadi maksudnya selama sabbatical ini berarti berarti sebelum mulai sabbatical ini tujuan lo ngambil sabbatical apa sebenarnya gitu? Satu hard reset sih. Jadi emang gue kerja di project yang B ini, tim B ini 2 tahun. Itu towards the end gue udah irritable banget lah. Kayak I can feel my mental health nih beneran udah declining banget. Kayak tiap bulan gue bakal bisa marah-marah sama orang sekitar. Tapi kayak gak jelas juga marahnya apa. Jadi gue kayaknya perlu break deh. Dan juga setelah kerja di tim B ini 2 tahun, gue kayak kok rasanya kayak I make money from this, tapi I can't see myself doing this for the next 40 years gitu. Dan mungkin sekarang ya setelah gue sabbatical 3 bulan, maybe it was the job, tapi gue pengen explore juga hal lain karena gue kayak maybe it's the setting juga, kayak corporate setting kan 9 to 5 gitu. Kayak tujuannya at the end of the day you're climbing towards the top of the corporate ladder gitu kan. Yeah. Dan by the end gue cukup tidak yakin apakah gue mau melakukan itu. Karena setelah melihat, dan ini tim A tim B sebenarnya sama, kayak dua-duanya nih banyak personal politics yang gitu. Kayak at the end of the day semua orang interested buat promosiin diri mereka sendiri gitu kan. Dan ya gue gak yakin aja sih, gue pengen ada di environment yang kayak gitu. Berarti nanti setelah balik dari sabbatical, nah gimana nih? Jujur gue gak pengen balik nih. Udah terlalu enak ya? Enak sebenarnya, enak sih gak kerja. Iya. Tapi uncertain iya banget. Kayak gue gak tahu nih kayak next stepsnya mau ngapain. Lagi lumayan quarter life crisis ya, agak telat tapi. Tapi lebih gak pengen baliknya ke that feeling aja sih. Kayak gue nih balik lagi ke environment dimana banyak banget personal politics. Dan juga orang-orang ini baru ada accountability untuk menyelesaikan sesuatu kalau udah ditekan sama atasannya. Jadi emang gak genuinely pengen solve the problems gitu. Jadi kan ya pasti nanti lu pas balik kan lu masih dikontrak buat yang si project ini kan. Iya, hitungannya gue full time di si consulting firm pertama ini. Nanti dia masukin gue ke klien lain lagi gitu, atau project lain. Nah berarti lu masuk sabbatical masih balik ke situ lagi. Tapi kalau misalnya lu mau cabut emang boleh? Kan lu masih under contract technically kan. Oh jadi itu gimana sih ceritanya?
Jadi gue nih kontrak sama klien under si consulting firm ini. Oke, ya. Nah, tapi kontrak kan tiap kayak 12 bulan di renew gitu kan. Oh jadi walaupun Jadi kemarin tuh projectnya bisa 3 tahun, tiap 12 bulan renew. Iya, jadi kontrak tuh maksimum lu setahun gitu. Oke. Setahun, terus kalau misalnya mereka masih butuh lu di-extend lagi, terus lu di-extend lagi. Dan kebetulan ini aside dari my situation ya. Dan kebetulan kalau di bank yang satu ini, lu tuh nggak boleh contracting for more than 3 years for one project. Jadi kayak misalnya lu udah di-extend 3 kali gitu, kayak lu udah nggak bisa join lagi gitu. Nah, buat gua kebetulan kemarin Desember 2024 tuh kontrak kedua gue beres. Jadi gue 2 tahun di sana, kontrak gue expire. Nah, sebelum kontrak gue di-extend untuk yang ketiga kali, gue bilang ke employer gue kayak actually yang kali ini gue nggak extend dulu deh. Gue mau take some leave. Baru udah itu gue balik dan we can reassess kalau emang si klien yang ini masih butuh, we can look into that. Gitu. Oke, ngerti. Jadi ya beneran abis ya nanti selesai sabbatical ya emang gak tahu ngapain gitu kan. Emang belum ada jawaban. Bisa balik sih, kayak maksudnya ini ada job security tapi belum tentu ke projectnya yang tim B lagi. Bisa aja mereka nyariin gue klien baru. Nah lu sekarang tapi pengennya apa? Gak ada Bill, gak tahu. Jujur banget ya, kayak ini kan gue take 6 months break gitu. Tadinya gue 6 bulan nih gue berencana untuk balik ke Indo, terus mungkin gue bisa nih kerja bantuin bokap gitu. Terus oke dong, gue coba 2 kali gue datang ke kantor, terus gue kayak ternyata kayaknya gue burnout banget deh dari yang kemarin itu. Jadi gue kayak oke, for now kita break dulu. Apa mungkin lu butuh career change? Mungkin ya. Mungkin. Soalnya lu jadi kerja di tech and IT ini tuh udah berapa tahun sih sebenarnya? Total banget 3 tahun. Oke. Dan itu loh maksud gue baru kerja 3 tahun gue se-burnout ini. Kalau gue kerja seumur hidup di sini kayak metong. Ya mungkin career change. Tapi kalau misalnya katakanlah hypothetically career change gitu. Kira-kira lu bisa kerja di mana? Sekarang yang gue lagi mau ambil itu, gue mau ngambil Pilates Instructors Course bulan depan. Jujur gue belum bisa melihat diri gue sebagai guru, tapi yang menarik tuh mungkin belajar anatominya gitu ya. Terus kayaknya problem solvingnya nih lebih measured dibanding kerjaan gue sebelumnya, dimana problemnya dikubur aja gitu. Nanti itu buat tahun depan kayak didorong terus ke depan gitu. Dan mungkin ya kita lihatlah gimana jadinya ya. Cuman kayaknya bantu benerin tubuh manusia bisa jadi lebih gampang daripada benerin kode. Daripada benerin kocak. Daripada benerin sistem yang udah dari tahun 80 di sini. Gimana ya? Masih discovering banget sih jujur. Tapi nah kan berarti kan selama ini kan Pilates sebenarnya hobi gitu kan. Ya udah pulang kantor Pilates gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti semakin lama lu jadi mulai udah jadi Pilates instructor terus menerus, kira-kira lu bisa burnout juga gak? Mungkin banget sih. Maksudnya soalnya kan kadang-kadang itu bisa terjadi kalau misalnya hobi dijadiin kerjaan gitu. Betul. Ya kan? Bisa jadi banget. Tapi mungkin yang sekarang gue lihat nih lebih ke health nih, lu nggak dari Pilates doang, tapi lu bisa banyak lihat hal lain gitu. Jadi misalnya dari nutrition atau misalnya dari weightlifting juga gitu. Dan ini sebenarnya pengalaman gue karena growing up tuh gue manusia yang sangat tidak aktif. Couch potato 100%. Terus beberapa tahun terakhir nih lumayan belajar lah untuk kayak hidup yang lebih sehat gitu-gitu kan. Not that I apply it very well. Tapi setidaknya sekarang udah mulai sadar. Tapi seenggaknya mulai sadar dan kayak ternyata banyak banget nih hal yang kayak lu bisa discover within like the health and wellness space gitu. Dan itu lumayan menarik karena gue anaknya lumayan kepoan kan. Dan kayaknya tubuh manusia ini salah satu yang kayak
Actually it's pretty Lu kayaknya interesting. sekarang lagi terpesona sama tubuh manusia banget ya. Kok kedengarannya salah banget. Nggak, tapi oke. Serius. Tapi maksudnya menurut gue emang health and wellness ini ya apalagi sekarang gitu kan. Makanya industri emang Sekarang lagi naik booming banget sih, kan, lagi gitu. lagi ya. Orang masih mulai sadar lah ya. Iya. Masa baik dari yang micro influencer sampai yang beneran industri gitu kan. Iya. Pemainnya banyak gitu. Iya. Menurut gue juga ada opportunity juga kali. Masa in terms of bridging kayak your background in tech sama your interest sekarang with health and wellness gitu kan. Soalnya mungkin kayak kadang-kadang orang terlalu condong satu atau yang lain gitu. Gak ada yang terlalu ngambil dua-duanya Jalan gitu. tengahnya gitu ya. Tapi gak bisa kayak Bisa jadi sih. bisa jadi gitu kan. Siapa Mungkin tahu. suatu hari gue bikin yang kayak cincin yang nge-track tidur itu, tau gak sih lu? Something like that. Gue masih I don't mikir know. power balance nih gitu, power balance. Itu kayaknya agak itu gak ada, sebenarnya gak ada faedahnya kan power balance. kayaknya kan? itu hoax deh. Hoax kan? Itu gelang karet kan? Sebenarnya iya. Iya kan? Iya. Soalnya tangannya kan ada kayak besi gitu. Cuman sebenarnya kayaknya Kayaknya gak ada. dulu gue pernah pakai terus tetap Gue jatuh juga, aja sih. Iya. Kayak ya Kalau kesandung oleng-oleng ya gitu. jatuh ya. Ada sih emang ya. Iya, kalau itu mungkin niatnya bukan improving health ya, nipu mungkin. Ini sukses ya. Sukses sih. Sukses banget. Iya, mungkin suatu hari kalau lu lihat gue jualan kalung karet, gelang karet gitu. Gue tahu nih gitu. Iya. Dulu anaknya burnout di banking. Makanya sekarang dia gini. Beneran belok banget gitu ya. Puter arah. Iya. Puter arah banget. Iya. Nah terus sekarang jadi sekarang lu visanya apa sih PR? Udah PR. Udah PR kan? Makanya gue bisa begini, Bill. Betul. Kalau sebelum gue PR, mikirnya PR dulu gitu. Berarti itu lagi tuh lewat skill independent berarti? Iya kali ya, yang 189 apa sih? Gue gak tahu juga gue. Pokoknya yang di lewat points lah pokoknya ya. Oke. Tapi masa karena occupation? Iya. Iya kan? Iya. Oke. Gue lumayan ngejar PR sih. Dulu. Fair sih, fair. Ya dan sekarang udah dapat. Terus gitu. sekarang udah dapet kayak, apa gue mau di Aussie? Emang suka bikin diri sendiri susah aja. Ya. Tapi lu udah sempat explore ke kota-kota lain belum di sini? Maksudnya kayak mungkin siapa tahu lebih cocok. Mungkin kalau Sydney lebih corporate lagi ya. Tapi mungkin Perth atau Brisbane mungkin. Belum gitu, sih, atau jujur. Gold Coast gitu kan. Mungkin next stepnya bisa ke situ juga. Gold Coast sambil pantai-pantai juga gitu kan. Mungkin bisa sih. Kayaknya itu salah satu next stepnya deh. Jadi emang gue balik ke Aussie misalnya plannya akhir Juni gitu. Pengen ngeliat juga sih kayak misalnya opportunity di tempat-tempat lain nih kayak gimana. Karena jujur sudah burnoutnya sama kerjaan di sini dan juga tempat di sini. Kayak kemarin yang stagnan nih bukan kerjaan aja tapi kayak social life, personal life semua stagnan juga. Rasa kayak hidup mentok aja gitu. Mentok aja kayak, dan mungkin ini agak counterintuitive tapi mungkin karena di Melbourne nih semuanya comfortable banget. Jadinya complacent gitu. Udah terlalu Nyaman karena semua ada kayak semua within close range gitu. Mungkin itunya juga sih. Butuh sedikit yang agak shocking. Tapi ya mungkin siapa tahu mungkin lo bisa ngerasa lebih cocok di kota lain gitu kan. Sedangkan kita belum lihat ke sana. Siapa tahu mungkin banget sih. Mungkin siapa tahu ada kota lain yang akhirnya love gitu, love it ya. Bisa. Iya. Kira-kira pindah negara juga memungkinkan nggak yang bukan Indo atau Aussie gitu? A third mysterious Iya, place. Kayak Singapura atau Hong Kong atau apa. Gue tidak gitu. menutup kemungkinan sih. Kalau emang ada kesempatan? Kalau emang ada kesempatan, kayak mumpung masih bisa juga ya, jadi dicoba aja. Mumpung masih muda dan sehat gitu kan? Betul. Dan belum ada tanggungan siapa-siapa yang harus gue giring bersama gue. Bener. Iya, gitu. Jadi, iya apa ya? Apalagi ya? Kayaknya itu sih yang banyak kepikiran. Maksudnya ya mungkin dari gue sendiri tapi dari lu sendiri juga gitu. Masa lebih ke kira-kira apa sih jalan yang cocok gitu kan buat kita. Soalnya kan ya kita ya kenyataan kita masih ada sepanjang hidup to figure things out gitu loh ya kan. Yang kayak sekarang mungkin suka sesuatu tapi mungkin setahun 2 tahun lagi mungkin gak suka gitu kan. Kira-kira lu mungkin gak balik kayak ngambil certification atau jurusan yang berbeda? Kalau ya technically lu lagi ngambil practice certification kan? Mungkin banget sih. Menurut gue apa ya? Ini yang mungkin gue belajar dari pengalaman gue sendiri ya. Banyak banget orang ngerasa
kayak by what age lu udah harus ngapain gitu. Misalnya by 25 lu udah harus in a serious relationship, by 30 lu udah mulai mikirin punya anak, beli rumah gitu-gitu. Buat gue that sounds nice, kayak at some point I want that as well. Tapi juga gue kayaknya bukan orang yang takut untuk ganti arah atau gimana gitu. Karena kalau emang gak suka atau emang udah gue gak bisa lihat diri gue di situ untuk selamanya, kayak buat apa dipaksain gitu loh. Dibanding gue stres-stres sendiri tiap hari, marah-marah sama orang sekitar, kayaknya mending di let go aja. Sayang sih, cuman kayak ya mau gimana, dibanding jadi penyakit ya. Makanya gue kayak tidak pernah menutup kemungkinan untuk melakukan apa saja gitu. Siapa tahu suatu hari gue jadi pengacara atau apa, go back to law school gitu. Gue kayak tidak menutup kemungkinan sih. Siapa tahu masa kayak tech law gitu kan. Iya. Apalagi sekarang kayak ya apa kayak crypto, IT kan, apalagi dunia sekarang banyak yang berubah gitu kan. Siapa tahu lu bisa banyak law, fraud tapi in tech. Iya kan. Tapi siapa tahu lu bisa masuk law bagian situ gitu kan. Mungkin. Ya kan, kayak mungkin berubah arah menurut gue mungkin ada baiknya juga gitu kan. Tapi lebih ke apa dari yang pengalaman lu dulu yang lu bisa terapin pada kehidupan lu yang baru. Menurut gitu gue selalu ada sih. Kayak misalnya di pengalaman gue yang lama ini, gue belajar cara communicate sama orang gitu kan. Kayak di banking personality beda-beda banget. Ada yang big ego, ada yang ngomongnya technical banget sampai dia ngomong Inggris. Gue ngerti nih tiap kata artinya apa. Tapi kalau dia bikin kalimat, gue kayak apa ini maksudnya gitu kan. Jadi kayak banyak banget soft skills yang sebenarnya di kerjaan apa aja tuh bakal kebawa gitu. Kayak misalnya gue mikir communication skills. Suatu hari misalnya bulan depan gue jadi Pilates instructor. Communication skillsnya gak hilang gitu loh. Kayak tetap kebawa. Tapi ya you package it in a different way untuk communicate other context gitu. Jadi gue selalu percaya walaupun lu banting setir, bakal ada sesuatu yang lu bawa dari pengalaman sebelum-sebelumnya to make you a better person or better qualified in that role gitu loh. Oke, mungkin sekarang untuk menutup obrolan kita. Boleh. Apa sih nasihat yang lu mau kasih ke mungkin anak-anak Indo di sini kali ya, yang kayak yang sekarang masih kuliah, yang mencari kerjaan gitu kan. Atau mungkin yang early career baru mulai kerja juga gitu. Lu udah nasihat apa sih buat mereka? Be curious kali ya. Karena curiosity itu sangat valued in all places. Kayak bukan banking aja di semua industri. Tapi juga jangan menyerah, karena dulu emang jujur banget nyari kerja di sini sebagai non PR atau citizen tuh susah. Jadi ya stay persevering, I guess. mungkin bisa juga And lebih be curious. Be open to learning gitu kan. Soalnya kayak mungkin curious satu, tapi cuman sekedar tahu terus kayak oke gitu kan. Tapi kayak mereka nggak mau mengerti gitu. Ngerti nggak maksud gue? Iya. Kayak cukup. Tapi buat gue ya gitu. Be curious nih, lu pengen belajar gitu sih. Oke. I mean ya masa probably untuk membuka jalan thing. kepada. Iya. Kayak lu be curious nih kayak itu actually apa sih? Gue pengen tahu gitu. Oke. Itu sih. Kalau lu emang kepo-kepo doang tapi udahnya kayak Oke gitu. Cukup, itu I don't think that's curiosity. Mentok. Itu kayak cuman lu kepo. Kayak pengen tahu masalah orang aja gitu kan. Tapi iya, real curiosity nih lu selalu open to learning about new things dan new perspectives dari orang lain juga. Oke, kalau gitu. That's it. Thank you banget. Terima kasih Billy. Ya, baiklah.